ternyata jodoh itu adalah seseorang yang memang kita pilih. Kalau kita udah memilih dia sebagai pasangan, ya semua kekurangannya kita harus telan gitu loh. Iya. Nah itu balik lagi, makanya sebelum pacaran yang benar-benar pengen memilih pasangan, itu jangan terlalu cepet juga sih dalam memilih. Karena bisa aja ketika udah dalam dan maksudnya udah misalnya udah sampai nikah nih, apalagi kan, dan ternyata belum bisa menerima kekurangan, itu kan parah. Benar. Jadi benar-benar harus dipantau dulu, benar-benar di checklist dulu, ini oke nggak semuanya gitu kan. Ya, tapi sebagai pasangan kan kita juga pengen bahwa aku punya kekurangan for sure, dan gimana bahwa aku bisa memperbaiki diriku ini semakin lebih baik dan lebih baik kan. Itu yang lebih penting. Jadi kuncinya sebenarnya pengen belajar untuk lebih baik buat pasangan kita. Halo teman-teman semuanya, welcome to Gilgal Podcast. Senang banget hari ini kita bisa bergabung kembali untuk belajar dari tentunya narasumber yang luar biasa banget, supaya kita semakin diperbekali dalam kehidupan, supaya hidup kita bisa semakin baik dan tentunya semakin memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita memiliki seorang narasumber yang luar biasa, anak muda yang masih sangat muda tapi sudah sukses, sangat berhasil tentunya oleh karena penyertaan Tuhan juga dalam hidupnya. Dan hari ini kita akan belajar banyak lewat kesaksian dan kisah hidup dari beliau. Hari ini mari kita sambut Samuel Chris. Kurang lebih ada 2.000 orang yang menonton di sini. Amin, lebih 200.000 ya. Thank you kalau udah diberikan kesempatan bisa sharing-sharing di Thank sini. you, udah tadi macet-macetan datang ya. Luar biasa, thank you banget Sam. Umur berapa sekarang Sam? 24 ya? Iya. 24 tapi udah sukses luar biasa banget. Puji Tuhan. Nah aku baru abis lihat juga tuh di sosmednya Sam ya. Sam kan juga udah punya seorang pasangan ya. Iya. Ya. Udah berapa lama Sam sama pasangannya kalau boleh tahu? Setahun sih. Setahun ya? Setahun. Berarti udah, kalau aku lihat udah bentar lagi mau ke tahap selanjutnya ya? Iya, karena mungkin yang paling terakhir ini aku merasa kayak udah cukup lah waktuku buat main-main. Kemarin kan belum serius. Sekarang kayaknya pokoknya orang yang aku temuin setelah ini aku memang doa sama Tuhan juga. Aku pengen serius nih Tuhan. Dan kebetulan dapetnya sosok yang luar biasa juga, Vanessa. Dan beberapa minggu yang lalu barusan aku lamar dia yang Will You Marry Me itu. Iya. Tapi untuk nikahnya sendiri masih tahun depan sih. Karena butuh proses kan untuk ngurus-ngurus semuanya. Tadi itu menarik tuh, katanya merasakan ini nih yang pas luar biasa banget. Kenapa bisa yakin nih pas luar biasa itu gara-gara apa? Sebenarnya ngerasa ini tuh baru-baru aja. Karena sebenarnya ini aku cerita dikit ya. Dari pertama kali kita ketemu pun menurutku ini terlalu banyak hal yang gak bisa kita pikirkan secara otak kita, secara logika kita, sampai kita bisa bilang ini suatu kebetulan. Jadi ceritanya itu pada saat itu aku udah putus sama mantanku yang aku 6 tahun pacaran. Dan putusnya itu kurang lebih 1 tahun, hampir 2 tahun. Dan di momen-momen itu aku ketemu dengan seorang teman yang sebenarnya ketemu sama ini orang itu baru sekali. Nah pas itu kebetulan aku ke Surabaya ngisi sebuah acara gitu kan. Nah malamnya itu diajak dinner sama dia. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol aku iseng aja yang kayak, bro ada gak temen yang mau dikenalin gitu kan. Singkat cerita dia bilang, oh ini aja nih. Dia kenalin beberapa cewek pada saat itu kan, ada ini. Nah kemudian pas di DM kan harus lewat dia dulu dong yang bantuin kan. Dia chat, Nes ini ada temanku mau kenalan nih namanya Sam gini. Dari 4 cewek ini yang bales paling cepet itu dia. Vanessa pada saat itu. Nah awalnya dari situ doang. Sampai akhirnya benar-benar dia waktu itu masih kuliah di Australia. Dan liburan balik ke Indonesia. Begitu aku tahu dia balik, aku dari Jakarta terbang ke Surabaya untuk ketemu dia doang. Untuk benar-benar ketemuan. Penuh perjuangan ya. Karena selama ini chat-chat doang. Ya kurang lebih sebulan lah. Ya kan chat-chat doang. Pas aku terbang ke Surabaya itu, di hari pertama itu benar-benar aku merasa tidak cocok sama sekali. Oh kenapa? Karena sifat kita berdua itu memang bertolak belakang. 180 derajat beda. Kayak seumur hidupku ini udah ketemu sama banyak banget orang. Kayaknya dia satu-satunya orang yang dari 10 sifat 9 beda. Apa aja tuh? Contoh aja. Mau yang dari hal terbesar sampai terkecil beda semua kita. Dari cara pemikiran. Let's say kita bilang dia sukanya misalnya nontonnya misalnya yang horor, yang drama. Aku tuh sukanya yang action, yang apa gitu kan. Dari hobi pun beda, aku musik, aku apa, dia pun beda. Jadi semuanya beda. Sampai akhirnya sebelum kita pacaran pun nih, itu kita sering banget berantem. Belum pacaran loh ini. Setiap hari pasti berantem. Sampai akhirnya ada sebuah kisah yang dimana pokoknya pertama kali ketemu, aku tuh udah taruh di dalam hati yang kayak aku gak akan mau ketemu cewek ini lagi. Saking kayak udah kayak wah ini bener-bener gak cocok nih. Gitu kan. Tapi di setiap kali ketidakcocokan itu malah ada hal yang dari dia
yang datang lagi gitu loh. Jadi dari sisi akunya kayak wah kok kayak gini nih cewek ya, jadinya penasaran. Jadi pengen lanjut terus. Nah ini aku ceritain satu contoh aja biar maksudnya terlihat secara bedanya di mana kan. Waktu pertama kali kita dating itu pulangnya aku anterin dia ke rumah. Nah sebagai cowok yang gentleman, pasti kan kita mau tungguin dia untuk masuk dulu ke rumah aman baru kita jalan. Iya. Tapi anehnya adalah begitu aku nyampe rumah dia malah bilang kayak gini, kamu tinggalin aku aja sekarang. So kayak kan sebagai cowok digituin kan kayak aku ada salah apa ini kan sampai diusir pulang kayak gini kan. Rasanya seperti itu. Aku sampai tanya, gak apa-apa kamu masuk aja dulu nanti baru aku jalan setelah itu. Terus enggak. Kata Vanessa, enggak kamu balik dulu sekarang. Terus aku bilang lagi, yakin? Aku tanya sampai 3 kali. Yakin? Iya duluan. Serius? Iya pulang sampai terakhir. Sumpah kamu gitu. Iya beneran. Akhirnya aku kena kesel ya udah. Pas dia turun aku langsung cabut. Aku memang gas mobilku gak sengaja kayak kesel. Mau temuin dia lagi. Karena belum ada apa-apa udah digedein aku kan. Tapi anehnya begitu aku udah sampai rumah, dia ngechat aku, thank you for today ya. Aku kayak apaan sih nih cewek, tadi udah bener-bener usir aku. Tekniknya bro, strateginya mungkin. Enggak, bukan strategi, ternyata sudut pandang kita berbeda. Dari akunya yang merasa kayak ini cewek aneh banget, di saat aku pengen tungguin dia turun, aman dulu kemudian aku pulang itu kan gentleman. Tapi malah diusir, kesel kan aku. Dari sisi dia, mikirnya gini, wah ini cowok kok mau nurut sama aku ya. Jarang ada cowok yang misalnya aku suruh dia pulang, dia mau ikutin apa yang aku mau. Dia senang jadinya. Oh gitu ya. Saking bedanya. Itu cerita simple lah. Iya, sampai akhirnya di satu titik dimana aku merasa bahwa karena kita berdua sama-sama anak pertama. Dan ya kononnya katanya kalau dia shonaga aku shonaga umur kita sama. Jadinya panas katanya kan. Tapi bener sih kita memang sering berantem hal-hal kecil. Sering debat gara-gara memang kan benar-benar beda lah intinya. Nah tapi semakin kesini aku melihat dia tuh pengen berubah gitu loh. Dia pengen menjadi seseorang yang aku mau. Nah jadinya aku melihat kayak ternyata di balik semua perbedaan ini ada satu yang paling bagus di kita, yaitu komunikasi. Jadi apapun yang terjadi kalau bisa di hari itu kita berantem, di hari itu selesai. Kita bahas kenapa ini dari sudut pandang gimana, sudut pandang dia gimana. Mau nanti jadinya besar banget pas di perdebatannya, yang penting selesai gitu loh. Jangan sampai kita pendem gak selesai itu yang akhirnya nanti suatu titik meledak lebih parah. Nah itu yang akhirnya semakin kesini aku merasa bahwa kayaknya she's the one gitu. Wow, that's good sih. Bener sih, komunikasi tuh salah satu kunci terpenting ya makanya dalam relationship ya. Mungkin ada satu fun fact lagi. 1 minggu sebelum aku lamar dia, itu kan aku udah prepare semuanya nih. Aku udah beli cincinnya, udah ngurus IO-nya, udah ngurus lokasi di Bali dan lain sebagainya. Itu kita berantem besar. Nah di situ pun aku udah merasa bahwa wah kayaknya aku gak bisa nih sama dia gitu kan. Cuman entah gimana somehow akhirnya kita bisa baikan lagi dan akhirnya benar-benar aku lamar. Akhir-akhir ini baru aku dapat peneguhannya tuh akhir-akhir ini. Nah setelah aku doa sama Tuhan sebenarnya ini gimana ya? Maksudnya aku bingung banget gitu loh. Aku gak mau salah nikah nih, aku cuma mau nikah sekali sama ini orang gitu kan. Tapi aku butuh peneguhan gitu kan. Kalau kita berantem gini terus tiap hari gimana nih ujung-ujungnya gimana gitu kan. Akhirnya aku ketemu sama Pastor Michael dan dia orang pertama yang aku tanyain. Pastor, aku bilang, kalau misalnya aku sama pasanganku tuh sifatnya beda banget dan kita sering berantem ya kan, tapi ujung-ujungnya baikan gitu kan. Itu kita tahu dari mana dia jodoh kita atau enggak. Terus jawaban Pastor Michael waktu itu benar-benar menampar aku sampai akhirnya aku ngerti bahwa ternyata jodoh itu selama yang ini aku pikirkan adalah Samuel udah diciptakan dengan Vanessa. Ini jodoh dari Tuhan. Jawaban dia ternyata justru dia gak percaya dengan konsep bahwa Samuel dan Vanessa itu udah diciptakan sebelum lahir dan tulang rusuk jodoh. Karena misalnya nih ya contoh doang, Samuel ternyata gak sama Vanessa nih misalnya ya. Samuel sama si A, Vanessa sama si B. Otomatis Vanessa kan salah jodoh. Si B juga salah jodoh dong. Karena kan B harusnya sama C kan. Samuel salah jodoh, A salah jodoh. Gara-gara satu orang salah jodoh, satu dunia salah jodoh. Iya benar. Nah setelah itu dia baru jelaskan lagi gitu loh. Ternyata jodoh itu adalah seseorang yang memang kita pilih. Jadi sebelum kita berperang nih anggapannya, kita harus tahu posisi kita dulu sebagai apa. Kita sebagai pemanah yang dari jarak jauh long range, atau kita sebagai yang barbarian mungkin yang di depan, yang pakai pedang. Nah kalau kita sebagai prajurit soldier yang di depan, yang kita butuhkan adalah pedang dan shield. Sedangkan kalau kita dari jarak jauh, yang kita butuh mungkin teropong, kita mungkin butuh panah. Jadi panah teropong ini itu yang kita cari di karakter dari si cewek ini. Tergantung dari kita butuhnya apa, kita carinya yang gimana supaya menuju bareng-bareng ke satu visi misi yang sama. Nah itu yang aku diajarkan. Baru aku ngeh kayak berarti jodoh itu bukan masalah kayak Tuhan menciptakan ini sama ini harus bareng-bareng, tapi
pilihan kita. Nah, ketika kita sudah memilih yang nantinya kita akan masuk ke dalam jenjang yang lebih serius di pernikahan, kita akan mengucapkan janji nikah kan. Nah, disitulah baru kita harus benar-benar komitmen terhadap janji itu. Kalau kita bilang kita setia sampai akhir, suka dan duka, sulit apa semua itu yang lain-lain, kita harus benar-benar menepati itu terlepas dari kondisi apapun. Nah, dari situ aku dapat peneguhan pertama. Oh, ternyata selama ini mindsetku terhadap Tuhan, berikan aku suara. Sam, Vanessa jodohmu gitu. Gak dapet. Ternyata jodoh itu kayak gitu. Yang kedua, tiba-tiba nih entah somewhere, dia tiba-tiba mau beli buku. Buku yang judulnya apa ya Beb ya? Man from Mars, Woman from Venus. Tahu. Itu tiba-tiba. So kayak merasa, wah berarti kalau kayak gini dia benar-benar pengen memperbaiki hubungan ini sampai dia beli buku itu, sampai benar-benar dia pengen tahu gimana sih memahami cowok yang sebenarnya itu. Nah, dari situ aku juga paham bahwa gak semua cewek banyak yang seperti dia nih, sampai rela beli buku gitu-gitu kan. Dan kemarin terakhir aku dapat konfirmasi lagi dari salah satu temanku yang sudah nikah muda. Aku nanya dia juga adalah seorang content creator. Enggak apa-apa sih aku sebut namanya. Juan dan Eve tahu? Kurang tahu. Kurang tahu Juan dan Eve ya. Pokoknya dia adalah content creator couple yang sekarang lagi viral-viralnya. Aku juga nanya kan, kamu sama Eve itu gimana? Oh bro, kita beda banget, bertolak belakang 180 derajat. Dan kita pun sampai nikah pun dalam seminggu ini pasti ada berantem 2-3 kali hal-hal kecil. Tapi justru komunikasi itulah yang membuat kita dekat. Dan dia ngomong satu hal yang kayak, jujur gue pernah ada di relationship yang dimana gue sama dia klop banget, malah bosen. Nah aku kayak jadi relate kayak, oh iya ya dulu yang 6 tahun juga ini kayak klop banget, jarang berantem, tapi kok ujung-ujungnya juga gak jadi ya. Nah, dari situ aku baru kayak, oh thank you ya God, aku diberikan banyak understanding di posisi-posisi dimana aku doa dulu. Ketika sungguh-sungguh pasti ada jawaban-jawaban yang kita diberikan lah, peneguhan gitu sih. Benar-benar. Jadi makanya di tengah proses relationship biasanya ya ada hal-hal baru yang Tuhan ajarin ya. Benar. Baik lewat kita lagi doa atau mungkin ketemu orang tadi ya, ketemu mungkin Pastor Michael, ada pesan yang bikin kita, jadi sadar, jadi berubah pemikiran ya. Bahkan aku sempet dikasih tau juga sama Pastor Michael, kalaupun misalnya kamu gak jadi sama Vanessa, kamu sama yang lain pun pasti ada konflik kok. Ya benar. Gak mungkin lah kita manusia, maksudnya cocok bener 100% sama orang. Ya gak mungkin. Kita sama orang tua aja kadang gak cocok, sama saudara sendiri kadang gak cocok, itu darah daging kita loh. Benar. Apalagi dipersatukan dengan orang yang culture-nya berbeda. Gitu kan. Vanessa dari kecil diajarkan beda sama orang tuanya, aku diajarkan berbeda sama orang tuaku. Dipersatukan. Menurut dia hal ini biasa, menurutku terganggu. Begitupun sebaliknya. Itu yang harus penyesuaian, itulah yang dibutuhkan komunikasi yang kuat banget di sana. Benar. Makanya harus bisa konflik resolution yang baik ya. Benar. Ada tips gak? Kan tadi kan mungkin komunikasi yang baik. Nah di tengah komunikasi yang baik, pas lagi konflik itu kan pasti panas-panasnya ya. Iya betul. Kan banyak yang kalau lagi panas-panas nih malah hancur lebur ya. Betul. Malah perang dunia ketiga kan. Betul. Nah kalau Sam gimana caranya dari konflik awal, kok bisa tiba-tiba malah, tadi kan katanya sebelum hari berakhir udah bye-an gitu. Nah itu tipsnya apa tuh? Kalau dari aku juga kayaknya kalau udah debat gitu ya, pasti ujung-ujungnya mengarah ke perang dunia ketiga dulu. Oh gitu. Tapi setelah udah perang dunia ketiga, baru akhirnya udah mulai mereda dua-duanya, udah habis, baru lebih dingin. Jadi mungkin kalau dari aku ya, kalau bisa, mungkin harus lihat tempat dan waktu. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi, kadang misalnya aku lagi hektik seharian, ada aktivitas full, dan kalau berantemnya misalnya pagi nih, misalnya sebelum berangkat bahkan atau apa, dan kita bahasnya di sini, itu bisa ruin the whole day. Tapi kalau kita hold dulu ini sampai misalnya udah selesai semua, baru kita bahas lagi, itu mungkin akan lebih better. Karena kita gak ada yang tahu nih pembicaraan akan mengarah kemana kan. Bisa aja memang langsung bisa selesai di sana, tapi kalau ada salah satu yang merasa diserang atau merasa gak terima dengan statement salah satu pasangan, akan sampai perang dunia ketiga gitu. Dan menurutku itu normal sih. Iya, that's good sih. Jadi cari waktu yang lebih tepat, pas buat ngomongin hal tersebut ya. Betul. Iya, makanya relationship bukan sesuatu yang mudah ya. Bukan sesuatu yang mudah. Ya, makanya ada teman aku juga yang mungkin Sam kenal juga ya, Vanessa Willy ya. Oh iya. Mereka cerita kalau misalnya nggak ada Roh Kudus, mereka bilang kayaknya meskipun mereka sama-sama baik gitu ya dalam Tuhan, kayaknya nggak bisa juga. Soalnya mereka pun berantem terus gitu kan, anggapannya butuh Roh Kudus. Dan itu yang aku rasain juga sama pasanganku. Aku juga merasa kita sama-sama dalam Tuhan nih, pelayanan banget. Tapi kalau misalnya nggak ada Roh Kudus yang bantu ingetin kita tuh pas lagi sama-sama sensi, kayaknya nggak bisa juga tuh. Roh Kudus bantu kita banget buat itu. Berasa juga gak sih Roh Kudus mungkin nolong Sam di dalam relationship ini? Iya, benar-benar. Karena apa yang aku sadari bahwa cowok dan cewek itu memang dua pribadi yang diciptakan memang unik gitu loh. Dan sangat-sangat berbeda dari cara berpikir, cara apa. Jadi memang ya selain kita doa,
penting banget juga untuk kita harus ngobrol sama orang yang lebih experience atau mentor-mentor untuk mempertahankan hubungan ini. Aku sampai ke psikolog juga untuk tanya gitu kan, dan baca banyak buku. Begitupun menurutku kalau udah masuk ke pernikahan, apalagi berhubungan sama ngurus anak, parenting, itu juga kita harus belajar setiap hari. Jadi mungkin tipsku berikutnya adalah kita sebagai manusia nggak boleh stop belajar sih. Terlepas dari apapun yang kita geluti, tapi di dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus upgrade value kita terus-terus gitu loh. Karena kalau kita terlalu egois untuk merasa kita udah yang paling sempurna, kita udah nggak mau dengar orang lain, kita udah benar-benar ya hanya kita doang nih yang mau didengar, itu kan udah egois banget ya. Itu sebenarnya akan merusak hubungan itu lebih dalam. Tadi aku suka sih Sam bilang kita butuh mentor juga ya buat ngingetin kita, kasih tahu kita, karena mungkin ada beberapa hal kita belum tahu atau mungkin blind spot ya. Kita kadang-kadang nggak sadar kita sendiri punya kesalahan ya. Makanya tadi ada mentor, ada psikolog juga. Nah kalau di dalam relationship ini biasanya yang paling banyak kasih masukan yang bagus itu siapa dalam kehidupan Sam? Orang tua sih biasanya. Orang tua ya? Orang tua. Tapi kebanyakan sih kita tetap berurusannya berdua sih. Berurusannya berdua, tapi kalau udah masalah yang menjadi gede, mau gak mau kita harus tanya yang terdekat dulu. Bahkan kadang nih kalau aku masalah, aku bahkan cerita ke mamanya dia bahkan. Dia pun sama, kalau aku masalah dia cerita ke mamaku. Jadi bukan yang kayak aku ke mamaku, dia ke mamanya, itu kan bisa lebih parah kan. Karena pasti orang tua akan memihak ke anaknya sendiri kan. Tapi kita malah cross gitu loh. That's good sih. Itu juga bisa menjadi salah satu mungkin. Nah itu bagus banget sih. Jadi makanya kita anggapnya kalau sama seorang, kita itu juga harus melibatkan sebenarnya ya orang tua mereka tuh harus dekat sama kita juga benar. Dan puji Tuhannya aku dapat keluarga dari pasanganku ini yang juga sangat-sangat suportif, yang benar-benar juga udah terbuka, ya kan, udah modern juga. Jadi menurutku itu juga enak sih, karena menurutku mamaku sendiri tuh adalah salah satu orang yang paling fleksibel, orang yang paling sabar. Jadi waktu itu di pikiranku adalah pasti siapapun yang aku nikahin pun nanti ini dia akan gak mungkin clash sama mamaku lah. Saking mamaku gitu kan. Aku juga pengennya bisa dapatkan orang tua atau calon mertua lah ya, yang maksudnya itu bisa mengimbangi mamaku lah, yang kalau aku cerita itu gak dihakimi juga, tapi diginiin. Dan sejauh ini sih aku melihat itu dari sosok mamanya Vanessa itu dan papanya ya. Iya. Makanya keluarga juga bagian penting ya. Iya betul. Makanya kan suka dengar cerita orang kan kayak, wah gue cinta banget sama dia, aduh tapi sama keluarganya gue bisa. Itu susah juga karena kita kan nikah bukan hanya nikahin dia, tapi kita nikahin keluarganya juga nggak panjang. Benar. Harus benar-benar kalau dari aku pribadi ya, sebelum aku memilih seseorang, itu aku udah ada checklistnya sih. Apa aja boleh tahu gak tuh Sam? Pertama pasti kayak yang bisa setara sama cara berpikirku. Karena itu waktu itu aku punya pengalaman di previous relationship yang dimana kalau pola pikirku nggak bisa equal sama dia, susah berkomunikasinya, susah gitu loh. Terus karena aku juga sangat-sangat act of service di 5 Love Language itu, aku butuh seseorang yang bisa layanin aku juga gitu. Yang dimana sebenarnya Vanessa ini bukan orang eco service, tapi dia bisa belajar pelan-pelan untuk dapat ke sini gitu loh. Ya, jadi ada beberapa hal yang aku tuh sih kayak cinta Tuhan, ya kan. Cuman mungkin kalau spesifiknya mungkin yang tadi itu 1-2 yang aku sebut tadi. Itu sih. Jadi bukan cuma cewek doang nih yang ada spesifiknya. Cowok juga ketika memilih juga harus dituliskan. Background keluarganya kamu mau yang apa, seperti gimana gitu kan. Karena menurutku ketika kita memilih jodoh itu harus yang sepadan. Ini bukan yang sepadan maksudnya ekonomi ya, tapi dari cara berpikir, dari cara kita melihat sesuatu, visi misinya itu juga harus sepadan. Karena kalau ujung-ujungnya gak sepadan akan sulit sih aku bilang. Dari agama juga, gitu-gitu sih. Itu penting banget menurutku. Nah itu bagus tuh ya. Jadi kita harus punya checklist, jangan cuma sekedar kayaknya ada rasa nih, gak bisa sekedar itu ya. Gak bisa. Harus ada checklist supaya lebih jelas. Dan yang aku suka tadi dulu katanya nggak acts of service, tapi ternyata bisa belajar buat semakin baik ya di area itu ya. Betul. Dan itu benar-benar bagus juga sih buat pesan buat semua orang ya menurut aku ya. Karena kayak yang Sam bilang, mau cari yang sempurna persis kan pasti nggak ada ya. Betul. Adanya orang yang mungkin gak sempurna tapi mau belajar. Yang paling mendekati lah at least lah. Dan mau belajar itu sebenarnya paling penting sih. Mau belajar tadi ya. Mau belajar sih. Kuncinya ya. Benar. Itu kuncinya di sini. Yang penting mau belajar. Apalagi zaman sekarang kan aku lihat kayak cowok-cowok ini yang penting carinya yang cantik. Kalau menurut dia udah cantik tapi temannya bilang wah kurang nih, wah ditukar. Lebih dengarkan pengakuan orang bahkan. Tapi kan yang menghidupi kehidupan itu kan kita sendiri dengan dia. Benar. Teman kita mana tahu apa-apa tentang itu. Benar. Jadi menurutku ya kita harus fokus terhadap yang list tadi itu, sambil tetap harus doa dari Tuhan yang terbaik gitu kan.
Makanya lebih penting dari cantik di luar adalah cantik di hati yang mau belajar untuk lebih baik gitu ya. Betul, coba libatkan Tuhan lah. Senantiasa gitu kan. Benar. Karena balik lagi nih ke cerita awal dikit ya, flashback. Kalau aku mau pikir sih, aku cuma ketemu temanku ini 2 kali. Vanessa pun ternyata gak deket sama ini orang, cuman pernah chat doang dan kayaknya belum pernah ketemu juga in real life, ya kan? Oh gitu, oke. Atau cuma sekali lah ketemu. Tapi bisa orang ini loh yang mempertemukan kita berdua itu kan. Gak ada yang pernah tahu ya? Gak ada yang pernah tahu. Iya. Bahkan orang ini pun mungkin waktu kenalan kita pun gak nyangka kita sejauh ini. Iya. Jadi gak ada yang tahu lah. Jalan Tuhan untuk mempersatukan orang itu beda-beda. Benar. Gitu sih. Kayak aku aja tahu gak Sam, aku ketemu pasangan aku di mana? Di mana? Rumah sakit jiwa. Sumpah? Benar. Gak nyangka kan ke rumah sakit jiwa ketemu kan? Oh itu pelayanan ya? Pelayanan. Dia juga pelayanan? Pelayanan, untungnya bukan berobat. Bukan berobat ya? Pelayanan. Iya. Atau koko yang berobat? Enggak, bukan juga. Pelayanan. Bukan juga. Iya. Unik ya, makanya gak pernah tahu ya. Unik. Tapi ya itu sih benar, jadi kuncinya belajar ya untuk saling lebih itu. Kalau Sam ada belajar apa kan mungkin apa yang mungkin Vanessa pengen dari Sam tapi dari awal belum ada. Terus Sam belajar untuk berubah. Ada di area apa dulu Sam? Dulu itu aku tuh sulit mengerti cewek sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lagi conversation nih dan dia tiba-tiba nangis, aku tuh terganggu. Karena di kepala aku tuh nangis tuh udah sesuatu yang parah banget di pandanganku ya, yang kayak karena kan aku gitu. Kalau misalnya aku belum sampai nangis ya berarti masih bisa ditahan lah. Tapi kalau udah sampai nangis berarti udah parah banget nih situasinya kan. Dan ternyata cewek itu gak seperti itu. Cewek kadang kalau udah gak bisa kontrol emosinya ya dia bakal nangis dan itu normal bagi dia. Ya aku mulai bisa memahami itu pelan-pelan gitu loh. Yang awalnya Vanessa ini orangnya clumsy banget. Bisa lupa taruh barang di mana, bisa yang kayak udah jalan nih tiba-tiba ketinggalan apanya lah. HP-nya lah di mall ketinggalan berkali-kali. Bahkan yang paling parah paspornya ketinggalan. Paspor berangkat nih. Dia hampir nyangkut di negara orang gara-gara paspor. Untung waktu itu perginya bukan sama aku, sama keluarganya dia. Nah itu kan jadi separah itulah dia. Cuman ya mau gak mau kita harus belajar untuk tetap menerima kekurangan pasangan kita. Kalau kita udah memilih dia sebagai pasangan ya semua kekurangannya kita harus telan gitu loh. Iya. Nah itu balik lagi makanya sebelum pacaran ini tips terakhir ya mungkin dari aku buat orang-orang nih yang benar-benar pengen memilih pasangan, itu jangan terlalu cepet juga sih dalam memilih. Karena bisa aja ketika udah dalam dan maksudnya udah misalnya udah sampai nikah nih apalagi kan dan ternyata belum bisa menerima kekurangan itu kan parah. Benar. Jadi benar-benar harus dipantau dulu, benar-benar di checklist dulu ini oke nggak semuanya gitu kan. Benar. Dengan kekurangan dia yang A ini apakah bisa aku terima nggak sebagai pasangan? Kalau bisa ya lanjut. Kalau memang udah dari awal udah no, big no, ya jangan dipaksakan gitu kan. Gitu sih. That's really good sih. Jadi makanya banyak orang tuh kesalahannya kan mereka pikir masih pacaran mungkin begini. Ntar pas udah nikah juga berubah jadi lebih baik. Nah itu gitu jangan pernah berpikir kayak gitu sih. Itu ya. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Justru kita harus mikirnya kayak kalau dia sekarang A ini dengan sekian skalanya anggaplah 1 sampai 10 dia di 3 misalnya. Nikah itu bisa jadi 5 atau jadi 6 bisa naik gitu kan. Iya benar. Gitu. Makanya harus dari awal dibahas dulu komunikasi yang banyak. Tahu dalam-dalamnya yang anggapnya kekurangannya. Kita belajar untuk jadi lebih baik dan terima kalau kekurangan itu mungkin masih ada atau gimana ya kita harus lihat ya kita bisa terima. Ya, tapi sebagai pasangan kan kita juga pengen bahwa aku punya kekurangan for sure dan gimana bahwa aku bisa memperbaiki diriku ini semakin lebih baik dan lebih baik kan. Itu yang lebih penting. Jadi kuncinya sebenarnya pengen belajar untuk lebih baik buat pasangan kita. Iya. Gitu kan. Makanya murah hati. Kuncinya sebenarnya murah hati kan. Mikirin orang itu supaya happy juga sama kita gitu ya. Benar. Jadi hari ini kita udah belajar banyak banget ya dari Sam ya. Kita belajar bagaimana di dalam love relationship itu pasti akan ada kekurangan-kekurangan, akan ada ketidakcocokan. Tapi kata kuncinya adalah komunikasi dan mau terus belajar. Jadi omongin supaya bisa saling mengerti satu sama lain dan lebih baik. Dan juga banyak belajar tentang orang itu supaya kita juga bisa memenuhi ekspektasinya dengan lebih baik. Dan harus vice versa ya, harus dua-duanya juga. Supaya bisa love relationship-nya lebih baik, lebih indah. Dan jangan lupa juga andalin Tuhan. Andalin Tuhan, doa, nanya ke Tuhan. Pasti Roh Kudus tuntun kita juga. Bisa lewat berbagai macam cara, bisa suara di hati. Maupun mungkin ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk kasih pesan yang bagus buat hidup kita dan hubungan kita. Oke, jadi itu aja buat sesi kita kali ini. Dan jangan lupa untuk ikuti sesi kita yang selanjutnya juga. Karena di dalam setiap sesi kita di Gilgal Podcast, kita akan belajar sesuatu yang bermanfaat banget buat kehidupan kita. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa langsung aja klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nanti dapat notifikasi setiap kali ada video baru yang pastinya memberkati. God bless you and see you next time. Nah, tapi kalau dibilang titik terendah, 2019 akhirnya hancur YouTubeku. Depresi, gak tahu mau ngapain, segala jenis cara kekuatan manusia aku coba. Sampai suatu ketika, di saat aku udah berserah,
baru terjadi breakthrough. Kuncinya di situ. Nah tapi tiba-tiba mujizat terjadi, benar-benar nyampe. Channelku menjadi channel ke-8 dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia waktu itu. Dan benar-benar pas Natalnya nyampe 200.000 subscriber. Kalaupun jalan kalian serasa dihentikan Tuhan sekarang, itu bukan berarti Tuhan gak ada. Bukan berarti Tuhan gak sayang. Tapi dia lagi sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan, dengar, dan lihat.